Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang tekanan zat. Nah, di bab tekanan zat ini, kompetensi dasar yang akan kita harapkan untuk tercapai, yang pertama untuk KD 3.8, yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Lalu untuk KD 4-nya, 4.8 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan juga kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Untuk tekanan zat itu kita akan mempelajari, di sini ada tekanan zatnya, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu selain zat yang tiga ini ada tekanan darah, kemudian ada osmosis dan juga kapilaritas. Di tekanan zat gas itu ada yang di ruang terbuka yang diukur dengan barometer, jadi alat ukurnya namanya barometer. Sedangkan untuk zat gas yang ada di ruang tertutup diukur dengan manometer. Lalu tekanan darah di sini alat ukurnya adalah sphygmomanometer. Lalu osmosis kita akan belajar osmosis dari tanah ke akar dan juga osmosis yang terjadi pada sel-sel tumbuhan, dan kapilaritas ini pada proses jaringan angkut, jadi pada pengangkutan. Materi yang akan kita pelajari hari ini bertujuan untuk membedakan, jadi supaya siswa dapat membedakan berbagai fenomena yang berhubungan dengan tekanan zat padat dan juga zat cair. Jadi hari ini kita baru belajar yang zat padat dan zat cair. Nah, selanjutnya nanti kita selesaikan sampai tadi terakhir kapilaritas ya. Submateri bahasan hari ini jadi ada dua, ada zat padat dan zat cair. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu zat padat. Nah, zat padat itu semua benda yang padat ya, semua benda yang punya bentuk, ukuran, terus dapat dipegang, lalu ketika dipegang bentuknya nggak berubah, itu namanya zat padat. Nah, tekanan zat padat, jadi tekanan yang diberikan oleh zat padat itu bergantung pada gayanya, jadi gaya dari si benda dan juga luas penampang yang memberi tekanan. Dalam gambar ini, jadi ini ada kubus ya, ada kubus, anggapnya ini kubus ya, nggak tahu kubus nggak tahu balok, tapi kayaknya sih kubus. Jadi ini ada kubus, dia kan ada ditaruh di meja misalnya gitu, atau di lantai, pokoknya bawahnya ini alas. Tekanan yang diberikan dari zat padat terhadap alasnya itu adalah sebesar gaya dari si bendanya dan juga luas permukaan yang menyentuh lantai atau menyentuh alasnya. Jadi cuma bagian ini aja yang mempengaruhi, mana sih kursornya? Nah, ini dia. Jadi cuma bagian ini aja yang mempengaruhi besarnya tekanan dan juga gayanya. Nah, gimana kalau benda itu cuma ditaruh aja, emang ada gayanya? Ada, namanya gaya berat. Jadi berapa beratnya itu memberikan besar atau kecilnya tekanan. Jadi tergantung berapa beratnya. Jadi gaya yang dimaksud kalau dia nggak bergerak ya, bukan berarti nggak ada gaya. Ada gaya tapi namanya gaya berat dan gaya normal. Lalu ada juga gaya gesek gitu kan ya. Nah, secara matematis untuk zat padat ini kita rumuskan seperti ini. P sama dengan F per A. P itu pressure. Pressure artinya tekanan ya. Satuannya PA. PA ini maksudnya Pascal. Kenapa satuannya Pascal? Karena bukan penemu sih, orang yang berperan di bidang tekanan ini adalah Pak Pascal gitu ya. Seperti Newton, sama seperti Newton. Kenapa namanya Newton? Padahal aslinya kilogram meter per sekon kuadrat satuannya. Nah, kalau di sini satuan aslinya F itu kan gaya, satuannya Newton kan. A ini adalah area. Area itu berarti luas permukaan. Satuannya meter persegi. Jadi sebenarnya satuan dari tekanan itu Newton per meter persegi. Tapi karena dia orang yang berperan di bidang tekanan ini adalah Pascal, jadi satuan tekanannya kita sebut sebagai Pascal ya. F-nya adalah force atau gaya, satuannya Newton. A-nya area atau luas permukaan atau penampang yang memberikan tekanan, satuannya meter kuadrat, meter persegi ya. Jadi aslinya Newton per meter persegi, disebutnya sebagai Pascal. Beda sama ATM ya. Jadi ini baru Pascal, beda sama ATM. ATM itu untuk gas. Jadi jangan, karena tekanannya berapa ATM itu cuma untuk, bukan untuk zat padat. Jadi ini pakai Pascal ya. Bisa juga dikonversi, tapi nanti kita belajar lagi.
sekarang kita belajar Pascal dulu. Ini contoh soalnya. Sebuah gaya 25 Newton, sebuah gaya 25 Newton bekerja pada benda dengan luas penampang 20 cm persegi. Hitunglah tekanan yang dihasilkan benda tersebut. Nah, dari soal ini di sini ada bilang gaya. Gaya itu force, F. Kita tulis dulu diketahui. Diketahui F-nya 25 Newton. Lalu katanya bekerja pada benda dengan luas penampang 20 cm persegi. Jadi luas penampang itu A kan, area A-nya 20 cm persegi. Hitunglah tekanan yang dihasilkan benda tersebut. Berarti yang ditanya P-nya, pressure-nya. Tapi kita ubah dulu, tunggu sebentar. Kita ubah dulu cm persegi. Ini kan harusnya luas penampang itu satuannya meter persegi kan. Nah, dari cm ke meter itu naik 2 tangga. Kan cm, desimeter, lalu meter. Jadi naik 2 tangga. Tapi karena kuadrat, jadi harusnya kan dibagi 100. Karena kuadrat, setiap satu tangga naik dibagi 100. Jadi kalau 2 tangga, 100-nya 2 kali alias 0-nya ditambah lagi. Harusnya dibaginya 0,2 ditambah lagi jadi 0-nya 4. Jadi dibagi 10.000. Nih 0-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini meter persegi ya, maaf ini meter persegi bukan meter pangkat 3, bukan meter kubik. Ini meter persegi. Jadi 20 dibagi 10.000 meter persegi. Oke, ini adalah areanya. Udah gini aja, nggak usah dijadiin desimal, nggak apa-apa, nanti karena kita hitung lagi. Jadi biarin aja begini, nanti kita hitung lagi. Lalu ditanyanya pressure-nya kan, tekanannya berapa. Terus jawab, kita tulis dulu rumusnya. P sama dengan F bagi A. F-nya, gayanya adalah 25 Newton. Dibagi A, A-nya kita tulis yang ini, 20 per 10.000 meter persegi ya. Jadi kita bagi, kan harusnya penulisannya begini. Boleh juga, per itu kan sama dengan bagi kan. Boleh juga kita tulis bagi 20 per 10.000. Nah, dari sini baru kita buat jadi perkalian. Kalau dibuat perkalian, sebelah kanannya harus ditukar posisinya. Tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi, P-nya 25 dikali dibalik nih. 10.000 dibagi 20. Boleh dihitungnya 10.000 bagi 20 berapa, terus dikali 25. Atau 25 sama 20 sama-sama dibagi 5, terus 10.000-nya dibagi sama hasil dari pembagian ini. Ya, terserah semudahnya kalian aja. Tapi kalau menurut saya, coba saya lihat dulu jawabannya. Begitu. Jadi kalau saya di sini dibagi dulu ini 10.000 dibagi 20. Ini kan nolnya hilang nih. 0 ini sama 0 ini coret ya. Jadi 1000 bagi 2. 1000 bagi 2 itu 500. Jadi 25 dikali 500. 25 kali 500 kita hitung aja 25 kali 5-nya. Nolnya nanti ditambahin. 25 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5, 25, tulis 5, simpan 2, 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 12, jadinya 125, tambahin 02. Jadi 125 tambahin 02, jadi 12.500 Pascal. Jadi tekanan yang diberikan oleh benda dengan gaya 25 Newton yang memiliki luas penampang 20 cm persegi, tekanannya adalah sebesar 12.500 Pascal gitu. Selanjutnya tekanan zat cair. Nah, yang pertama tekanan zat cair itu ada tekanan lateral atau tekanan ke samping. Ini tekanan yang diberikan oleh zat cair ke sisi-sisi sebelahnya. Jadi ketika ada wadah dengan lubang atau dengan bagian yang bolong, sisi yang bolong di samping, itu pasti zat cair keluar dari lubang itu kan. Nah, karena dia memberikan tekanan ke bawah dan ke samping. Lalu untuk tekanan yang ke bawah permukaan itu besarnya seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah benda di dalam zat cair, misalnya ikan gitu ya. Nah, ini kan ada zat cair di atasnya si ikan. Ikan ini akan terkena atau mengalami tekanan dari air yang ada di atasnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini tekanannya itu datang dari sini. Dari sini sampai sini itu tekanannya. Di titik A itu tekanannya dari permukaan sampai titik A. Kalau di titik B dari permukaan ke titik B. Di titik C dari permukaan ke titik C. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa tekanan yang paling besar adalah yang paling jauh dari permukaan, yang paling dalam. Semakin dalam, dia tekanannya semakin besar gitu. Oke,
Jadi ini memberikan tekanan dari permukaan ke si bendanya. Nah, secara matematis, tekanan hidrostatis itu kita simbolkan dengan huruf PH. P, pressure, H-nya hidrostatis, air berarti, zat cair ya. Rumusnya Rho GH. Untuk pH-nya ini tekanan zat cair, satuannya juga Pascal. Rho itu adalah massa jenis zat cair, jadi ini zat cairnya bukan bendanya, tapi zat cairnya, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu G-nya itu adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, umumnya ditulis 10 meter per sekon kuadrat, tapi kalau di soal diminta 9,8, berarti dihitungnya 9,8. Lalu ada H-nya, ketinggian dari permukaan menuju ke benda yang mengalami tekanan atau kedalaman zat cair. Kedalamannya bukan kedalaman keseluruhan, hanya sampai benda yang mengalami tekanan ya. Satuannya harus meter. Ingat ini satuannya. Contoh soal. Sebuah ember diisi air setinggi 30 cm. Berapa tekanan pada dasar ember? Berapa pula tekanan pada titik C? Mana kita gambar ini ya. Pada titik C diketahui rho air adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasi percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi di sini airnya itu ada yang gimana ya? Jadi ditanyain ini 2 kali kan ya. Pertanyaannya itu 2 kali. Dasar ember berapa tekanannya? Berarti di titik B dan tekanan di titik C. Jadi dari A ke C dan A ke B gitu. Pertama kita tulis dulu, diketahui seperti biasa. Diketahui di sini kalau di soal diisi air setinggi 30 cm. 30 cm itu kan berarti keseluruhan. Jadi dari A ke B tingginya adalah 30 cm. Kalau gitu kita ubah dulu ke meter karena H itu harus meter kan satuannya. 30 ke cm ke meter naik 2 tangga berarti dibagi 100 karena nggak ada kuadratnya ya. Jadi cuma dibagi 100 aja. 30 bagi 100 adalah 0,3 meter. Terus apa lagi? Kita tulis yang dari sini dulu kali ya. Coba kita lihat. Oh iya benar. Yang dari sini dulu. Ini dari A ke C. Tingginya adalah 15 cm. Berarti HAC itu 15 cm. Kalau dalam meter berarti 15 dibagi 100. 15 bagi 100 itu 0,15 meter ya. Jadi yang HAB-nya 0,3 meter, HAC-nya 0,15 meter. Kemudian dari soal di sini diketahui rho air 1000 kg per meter kubik. Tulis rho ya, bacanya rho. G-nya percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya berapa tekanan pada dasar, berarti di titik B, berarti P di B, pH di B, tekanan hidrostatis di B, dan tekanan hidrostatis di C. Ya, ada 2 yang ditanya. Kita jawab satu-satu. Pertama kita jawab yang di, gini rumusnya dulu, pH sama dengan rho GH. Yang di mana dulu ya? Ini yang di B dulu. Baiklah, yang di B dulu. Kalau yang di B, karena rumus pH atau tekanan hidrostatis, rumusnya adalah rho GH. Ini zat cairnya sama, gravitasinya, percepatannya juga sama karena ada di satu tempat. Yang membedakan adalah ketinggiannya atau kedalamannya. Ketika di B, kedalamannya adalah dari A sampai B. Ketika di C, kedalamannya adalah dari A sampai C. Ya, jadi ketika yang di sini kalau kita mau cari tekanan hidrostatis di B, maka kita pakai kedalamannya adalah dari A sampai B. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Untuk rho-nya adalah 1000, gravitasinya 9,8 percepatan gravitasinya. Lalu kedalaman A ke B, A sampai B itu adalah 0,3 meter. Jadi kita masukin angkanya, kita kalikan ya. Ini dikali, ini perkalian. 1000 kali 9,8 kali 0,3. Ini desimal. Ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, hilang 2 0. Jadi 10 kali 98 kali 3. Hasilnya adalah 2940 Pascal. 2940 Pascal. Jadi tekanan di B atau di dasar itu besarnya 2940 Pascal. Lalu untuk yang di C, berarti pakainya kedalaman dari A sampai C. Angka yang ini sama, tinggal dibedain di sini aja.
Jadi tetap 1000 dikali 9,8, tapi ketika H-nya atau kedalamannya kita ganti jadi HAC yang 0,15. Ini sama, ini 3 angka di belakang, 2 angka di belakang koma, maaf ya. Ini 2 angka di belakang koma, ini 1 angka, berarti jadi 3 kan? Jadi nolnya coret. Jadi tinggal 1 kali 98 kali 15. 1 kali 98 kali 15. Hasilnya adalah 1470 Pascal. Nah, bisa kita lihat bahwa yang lebih dalam tekanannya itu lebih tinggi. Ya, yang lebih dalam tekanannya itu lebih tinggi. Jadi kalau semakin besar kedalamannya, ya, semakin jauh kita dari permukaan, maka semakin besar tekanannya. Kalau di zat padat tadi P sama dengan F per A. P sebanding dengan F berbanding terbalik dengan A. Jadi semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Semakin besar luas permukaannya, semakin kecil tekanannya. Karena berbanding terbalik ya. Kita coba ke awal dulu kali ya. Ini yang lupa saya jelaskan. Coba kita ke awal. Atau gini aja. Mana dia? Nah, di sini. Ini di sini P sama dengan F per A, ya. P sama dengan F per A. Jadi P sebanding dengan F berbanding terbalik dengan A. Semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Semakin besar A-nya, semakin kecil P-nya. Jadi ini terbalik. Kalau dia berbanding lurus, semakin besar gayanya, semakin besar juga. Tapi kalau dia berbanding terbalik itu ini jadi pembilang, ini penyebut, itu namanya berbanding terbalik ya. Dia makin A-nya makin besar, P-nya makin kecil. Kalau A-nya makin kecil, P-nya makin besar. Ya, dalam konsep kehidupan, kalau misalnya kita memiliki tekanan yang besar, berarti apa yang harus diperbesar? Yang harus diperbesar adalah keluasan hati kita dalam menghadapi tekanan tersebut. Supaya kalau luas penampangnya atau keluasan hati kita, kesabaran kita makin besar, tekanan yang besar itu rasanya semakin kecil, padahal tekanannya tetap sama. Gitu. Lanjut. Kita balik lagi ke sini. Ini udah tadi, berarti lanjut ke yang ini ya. Nah, sekarang di dalam wadah tertutup. Tadi kan wadahnya terbuka kan, dan itu tekanan ke bawah. Kalau misalnya wadahnya tertutup itu seperti ini. Jadi di sini ada gaya, di sini juga ada gaya atau benda. Ya, pokoknya benda yang memberikan gaya gitu. Nah, ketika satu wadah yang memiliki 2 buah sisi, di sini tertutup. Nah, ketika di sini didorong, yang sebelah kiri didorong, maka yang sebelah kanan akan naik. Atau yang sebelah kanan didorong, yang sebelah kiri naik gitu. Nah, ini nama konsepnya adalah hukum Pascal. Nah, dari sinilah satuan yang membuat satuan-satuan dari tekanan itu adalah Pascal, karena disinilah Pak Pascal mengatakan bahwa ketika tekanan diberikan pada sembarang bagian dari suatu zat cair dalam wadah tertutup, tekanan itu diteruskan sama besar ke segala arah dengan gaya tetap dan arahnya tegak lurus permukaan wadah. Jadi di sini ketika dia diberikan gaya, maka gayanya akan diteruskan ke segala arah. Makanya yang sebelah sininya, yang sebelah kanan bisa naik gitu. Nah, secara matematis, jadi menurut Pascal itu secara matematis dituliskannya seperti ini, tekanan pada sisi 1 itu sama dengan tekanan pada sisi 2. Ya, tekanan itu secara umum di zat padat tadi kita sudah belajar bahwa tekanan rumusnya adalah F per A. F per A di bagian 1 sama dengan F per A di bagian 2. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari F1, misalnya di sini didorong, tapi kita nggak tahu berapa gaya yang memberikan dorongannya itu, tapi di sini diketahui bendanya, terus di sini ketahui A-nya berapa, ini A-nya berapa, cari F1-nya, berarti tinggal F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. A1-nya pindah ruas gitu ya. Nah, untuk keterangannya nanti ada contoh. F1 ini adalah gaya yang bekerja pada bejana 1, sebelah sini, satuannya Newton karena dia F. A1 berarti di luas permukaan atau, ini F dulu. F2 itu berarti gaya yang bekerja pada bejana 2, satuannya Newton.
A1 luas penampang bejana 1 satuannya meter persegi, dan A2 di bejana 2 luas penampang juga satuannya meter persegi juga. Contoh soal. Pada penghisap 1 bekerja gaya 100 Newton. Berapakah berat beban yang dapat diangkat pada penghisap 2? Ini gambarnya. Di sini ada gaya 100 Newton di bagian 1 dengan luas penampangnya 0,2 meter persegi, lalu di sini ada beban dengan luas penampang 1 meter persegi. Beban ini berapa? Berarti kalau misalnya di sini kita anggap sebagai F1, ini F2-nya ya. F2-nya. F-nya adalah F beban. Gaya beban. Gaya berat. Diketahui di sini gaya yang bekerja pada penghisap 1 berarti F1-nya adalah 100 Newton. Di sini ada A1-nya 0,2 meter persegi. Lalu A2-nya 1 meter persegi. Yang ditanya F2, gaya di bejana 2. F2-nya sama dengan berapa? Nah, tadi kan kita tahu bahwa rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena kita mau cari F2, kita bisa tuker. Jadi F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Ini boleh ditukar, gak masalah. Karena kita mau cari F2, maka A2-nya pindah ruas. Kalau dia pembagian, pindah ruas, tadinya dia jadi penyebut, pas pindah ruas jadi pembilang, berarti jadi dikali. Jadi F2 sama dengan F1 per A1 dari sini dikali A2 yang dari bawah pindah ke atas. Tinggal dimasukin angkanya. Kita pastikan dulu satuannya. Di sini Newton, harus meter persegi A-nya. Ya, jadi kalau ini belum meter persegi, misalnya masih centimeter persegi, berarti kita konversi dulu ke meter persegi. Ya. Jadi ini diubah, kalau misalnya perlu, kalau enggak berarti langsung masukin aja ke sini. F1-nya 100 Newton, A1-nya 0,2 meter persegi, dan A2-nya 1 meter persegi. Seperti ini, 100 dibagi 0,2 itu kan berarti 0 yang ini membuat 0 di sini bertambah. Jadi 1000 bagi 2. 1000 bagi 2 itu 500, 500 kali 1 itu 500. Jadi besar bebannya adalah sebesar 500 Newton. Begitu. Jadi itu dia materi kita hari ini. Sudah selesai sampai di sini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kita lanjutin lagi pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.